Berbicara tentang gurita, gurita adalah makhluk laut yang misterius dan penuh keunikan. Dengan 8 lengan yang lentur dan tubuh yang lunak, gurita adalah salah satu makhluk paling cerdas di lautan. Mereka termasuk dalam kelas Cephalopoda yang juga mencakup cumi-cumi dan sotong. Gurita memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dengan lingkungannya, membuat mereka menjadi predator yang efisien dan makhluk yang sulit ditangkap. Salah satu ciri khas gurita adalah kemampuannya untuk mengubah warna dan tekstur kulitnya melalui sel-sel khusus yang disebut kromatofor. Gurita dapat menyamarkan diri dengan latar belakangnya, baik untuk menghindari predator maupun untuk menyergap mangsa. Mereka juga dapat mengeluarkan tinta hitam yang pekat sebagai mekanisme pertahanan, memberikan mereka kesempatan untuk melarikan diri saat merasa terancam. Gurita memiliki sistem saraf yang sangat kompleks dengan 2/3 dari neuronnya terletak di lengan-lengannya. Ini memungkinkan mereka untuk melakukan berbagai tugas secara bersamaan, seperti membuka cangkang kerang sambil memantau lingkungan sekitar. Beberapa spesies gurita bahkan dikenal menggunakan alat seperti mengumpulkan cangkang kelapa untuk membangun tempat perlindungan. Reproduksi gurita juga merupakan proses yang menarik setelah kawin. Gurita betina akan menjaga telur-telurnya dengan penuh dedikasi, seringkali tanpa makan selama berminggu-minggu hingga telur-telur tersebut menetas. Setelah menetas, gurita betina biasanya mati menyelesaikan siklus hidup yang singkat namun penuh makna. Gurita juga memiliki peran penting dalam ekosistem laut. Sebagai predator, mereka membantu mengontrol populasi hewan laut lainnya, seperti kepiting dan kerang. Selain itu, gurita juga menjadi mangsa bagi hewan-hewan besar seperti hiu dan paus. Dalam budaya manusia, gurita sering digambarkan sebagai makhluk yang misterius dan kadang-kadang menakutkan. Mereka muncul dalam sastra dan seni, seringkali melambangkan kekuatan, kecerdasan, dan misteri laut yang dalam. Namun, di balik cerita yang kadang menyeramkan, gurita adalah makhluk yang mengagumkan dengan kemampuan dan perilaku yang terus menginspirasi penelitian ilmiah. Berbicara tentang gurita, yang menarik perhatian saya, ada 5 gurita yang unik. Yang ke-1, gurita Pasifik raksasa. Yang kedua, gurita biru cincin. Yang ketiga, gurita mimich. Yang keempat, gurita karang. Yang kelima, gurita vampir. Mari kita bahas tentang gurita Pasifik raksasa. Gurita Pasifik raksasa atau disebut Enteroctopus dovleini adalah salah satu makhluk laut yang paling mengesankan dan misterius. Sebagai spesies gurita terbesar di dunia, hewan ini menghuni perairan dingin di Samudra Pasifik Utara, terutama di sekitar Alaska, Kanada, Jepang, dan Rusia. Dengan ukurannya yang luar biasa dan kecerdasan yang tinggi, gurita Pasifik raksasa telah menjadi subjek penelitian dan kekaguman para ilmuwan serta pecinta alam. Gurita Pasifik raksasa adalah makhluk yang benar-benar raksasa, beratnya dapat mencapai 50 kg atau lebih, dengan rentang lengan yang bisa melebihi 4,3 meter.
Lengan-lengannya yang panjang dan kuat dilengkapi dengan saker pengisap yang besar, masing-masing mampu menahan beban hingga 15 kg. Tubuhnya yang lunak dan fleksibel memungkinkannya menyelinap melalui celah-celah sempit di antara bebatuan atau karang. Warna tubuhnya bervariasi mulai dari merah muda, coklat hingga abu-abu, tergantung pada lingkungan dan kondisi emosionalnya. Seperti gurita lainnya, ia memiliki kemampuan kamuflase yang luar biasa, menggunakan sel-sel khusus di kulitnya yang disebut kromatofor untuk mengubah warna dan pola kulitnya dalam hitungan detik. Gurita Pasifik raksasa hidup di perairan dingin dengan suhu antara 7 sampai 12 derajat Celcius. Mereka biasanya ditemukan di kedalaman 100 sampai 1500 meter. Meskipun kadang-kadang terlihat di perairan yang lebih dangkal, habitat favoritnya termasuk daerah berbatu, celah-celah karang dan dasar laut yang berpasir, di mana ia dapat bersembunyi dan berburu. Gurita Pasifik raksasa adalah predator puncak di ekosistemnya. Makanan utamanya meliputi kepiting, kerang, udang, ikan kecil, dan bahkan gurita lainnya. Ia menggunakan strategi berburu yang cerdik, seringkali menyergap mangsanya dengan lengan-lengannya yang kuat dan kemudian membawanya ke mulutnya yang dilengkapi paruh tajam untuk menghancurkan cangkang atau tubuh mangsanya. Salah satu perilaku gurita ini adalah kemampuannya untuk menggunakan alat. Misalnya, ia diketahui mengumpulkan cangkang kerang atau batu untuk membangun benteng di sekitar sarangnya sebagai perlindungan dari predator. Siklus hidup gurita Pasifik raksasa relatif singkat, biasanya hanya 3-5 tahun perkiraan ilmuwan. Setelah kawin, gurita betina akan bertelur dan menjaga telur-telurnya dengan penuh dedikasi. Selama periode ini betina tidak makan dan fokus sepenuhnya pada perlindungan telur. Yang kedua, gurita biru cincin. Gurita biru cincin atau Hapalocelaena lunulata adalah salah satu makhluk laut yang paling mempesona sekaligus mematikan. Meskipun ukurannya kecil, gurita ini dikenal karena keindahan pola biru cerah yang muncul di tubuhnya saat merasa terancam. Namun, di balik keindahannya, gurita biru cincin mempunyai racun yang sangat mematikan, menjadikannya salah satu hewan paling berbahaya di lautan. Ciri fisik yang mencolok. Gurita biru cincin memiliki tubuh yang relatif kecil dengan panjang hanya sekitar 12-20 cm dan rentang lengan hingga 10 cm. Tubuhnya berwarna kuning kecoklatan atau krem dengan pola cincin biru cerah yang muncul saat ia merasa terancam. Cincin-cincin ini ada hasil dari sel-sel pigmen khusus yang disebut kromatofor dan iridofor yang memantulkan cahaya biru. Meskipun terlihat cantik, pola biru ini sebenarnya adalah peringatan bagi predator bahwa gurita ini sangat berbahaya. Racunnya yang mematikan membuat predator enggan mendekat. Habitat dan penyebaran gurita biru cincin ditemukan di perairan dangkal Samudra Pasifik dan Hindia, terutama di sekitar Australia, Jepang, Filipina, dan Indonesia. Mereka biasanya hidup di daerah terumbu karang, celah-celah batu, atau dasar laut berpasir di mana mereka dapat bersembunyi dan berburu. Racun yang mematikan. Gurita biru cincin adalah salah satu hewan paling berbisa di dunia. Racunnya mengandung tetrodotoksin, senyawa neurotoksin yang 10.000 kali lebih mematikan daripada sianida. Racun ini menyerang sistem saraf, menyebabkan kelumpuhan, gagal nafas, dan kematian dalam hitungan menit jika tidak segera diobati. Yang mengejutkan, gurita biru cincin tidak menghasilkan racunnya sendiri. Racun ini dihasilkan oleh bakteri simbiotik yang hidup di kelenjar ludahnya. Gigitan gurita ini seringkali tidak terasa, tetapi efek racunnya bisa sangat cepat dan fatal. Perilaku dan makanan. Gurita biru cincin adalah predator yang cerdik dan sabar. Makanan utamanya meliputi kepiting, udang, dan moluska kecil yang menggunakan strategi berburu yang unik. Seringkali menyelinap di dekat mangsanya sebelum menyerang dengan cepat menggunakan paruhnya yang tajam.
Setelah melumpuhkan mangsanya dengan racun, gurita ini akan memakan dagingnya dengan tenang. Yang ketiga, gurita mimich. Gurita mimich atau Taum octopus mimicus adalah salah satu makhluk laut paling cerdik dan menakjubkan di dunia. Dikenal karena kemampuannya yang luar biasa untuk meniru bentuk dan perilaku hewan laut lainnya. Ciri fisik dan habitat gurita mimik memiliki tubuh yang relatif kecil dengan panjang sekitar 60 cm dan rentang lengan hingga 1 meter. Tubuhnya ramping dan lentur memungkinkannya untuk mengubah bentuk dengan mudah. Warna dasarnya biasanya coklat muda atau putih, tetapi ia dapat mengubah warna dan pola kulitnya secara instan untuk meniru hewan lain. Habitat utama gurita mimik adalah perairan dangkal di kawasan Indo-Pasifik, terutama di sekitar terumbu karang, daerah berpasir, dan dasar laut berlumpur. Mereka sering ditemukan di kedalaman 2-15 meter di mana terdapat banyak mangsa dan predator. Kemampuan mimikri yang luar biasa. Kemampuan paling menakjubkan dari gurita mimik adalah mimikri, yaitu meniru bentuk, warna, dan perilaku hewan lain untuk menghindari predator atau menyergap mangsa. Beberapa hewan yang sering ditirunya meliputi 1. Lionfish. Gurita mimik dapat mengubah warna tubuhnya menjadi belang merah dan putih serta menggerakkan lengan-lengannya seperti duri lionfish yang beracun. Ular laut dengan mengubah warna tubuhnya menjadi hitam dan putih serta melingkarkan lengan-lengannya. Gurita mimik meniru ular laut yang berbahaya. 3. Kepiting. Ia dapat meniru bentuk dan gerakan kepiting untuk menarik perhatian mangsa atau mengelabui predator. 4. Ikan pari. Gurita mimik dapat meratakan tubuhnya dan menggerakkan lengan-lengannya seperti sirip ikan pari. Wah, menarik sekali ini ya, gurita mimik. Kemampuan ini tidak hanya bergantung pada perubahan warna, tetapi juga pada perubahan bentuk tubuh dan gerakan yang sangat presisi. Ini membuat gurita mimik hampir tidak terdeteksi oleh predator maupun mangsanya. Perilaku dan makanan. Gurita mimik adalah predator yang cerdik dan oportunistik. Makanan utamanya meliputi kepiting, udang, ikan kecil, dan moluska. Ia menggunakan strategi berburu yang unik, seringkali meniru hewan lain untuk mendekati mangsanya tanpa dicurigai. Setelah dekat, ia akan menyergap mangsanya dengan lengan-lengannya yang kuat dan membawanya ke mulutnya yang dilengkapi paruh tajam. Selain sebagai predator, gurita mimik juga memiliki mekanisme pertahanan yang canggih. Jika merasa terancam, ia dapat mengeluarkan awan tinta untuk mengaburkan pandangan predator dan melarikan diri dengan cepat. Setelah kawin, gurita betina akan bertelur dan menjaga telur-telurnya dengan penuh dedikasi. Selama periode ini, betina tidak makan dan fokus sepenuhnya pada perlindungan telur hingga menetas. Gurita mimik memainkan peran penting dalam ekosistem laut sebagai predator. Mereka membantu mengontrol populasi hewan-hewan kecil seperti kepiting dan udang, yang jika tidak terkendali dapat merusak keseimbangan ekosistem. Selain itu, gurita mimik juga menjadi mangsa bagi hewan-hewan besar seperti hiu dan ikan karang, menjadikannya bagian integral dan rantai makanan. Yang keempat, gurita karang. Gurita karang atau Abdopus aculeatus adalah salah satu makhluk laut yang paling menarik dan adaptif. Spesies ini hidup di perairan dangkal, terutama di sekitar terumbu karang dan daerah berbatu di kawasan Indo-Pasifik. Dikenal karena kecerdasannya dan kemampuan kamuflase yang luar biasa. Ciri fisik dan habitat gurita karang memiliki tubuh yang relatif kecil dengan panjang sekitar 10-15 cm dan rentang lengan hingga 30 cm. Tubuhnya ditutupi oleh kulit yang dapat berubah warna dan tekstur memungkinkannya menyamarkan diri dengan sempurna di antara karang, rumput laut, atau bebatuan. Warna tubuhnya bervariasi mulai dari coklat, hijau, hingga abu-abu tergantung pada lingkungan sekitarnya. Habitat utama gurita karang adalah terumbu karang dan daerah pesisir berbatu.
Mereka sering ditemukan di perairan dangkal, biasanya pada kedalaman kurang dari 20 meter, di mana sinar matahari masih dapat menembus dan mendukung pertumbuhan karang serta kehidupan laut lainnya. Perilaku unik. Gurita karang dikenal karena perilakunya yang cerdas dan adaptif. Beberapa perilaku uniknya meliputi: 1. Berjalan di darat. Gurita karang dapat meninggalkan air untuk waktu singkat dan berjalan di darat menggunakan lengannya. Ini biasanya dilakukan untuk berpindah antara kolam air pasang atau menghindari predator. 2. Menggunakan alat. Beberapa laporan menunjukkan bahwa gurita karang dapat menggunakan cangkang kelapa atau benda lain sebagai tempat berlindung sementara. 3. Interaksi sosial. Meskipun gurita umumnya adalah hewan soliter, gurita karang kadang-kadang terlihat berinteraksi dengan sesamanya, terutama selama musim kawin. Reproduksi. Seperti kebanyakan gurita, gurita karang memiliki siklus hidup yang singkat, biasanya hanya 1-2 tahun menurut perkiraan ilmuwan. Setelah kawin, gurita betina akan bertelur dan menjaga telur-telurnya dengan penuh dedikasi. Selama periode ini, betina tidak makan dan fokus sepenuhnya pada perlindungan telur hingga menetas. Sesudah telur menetas, gurita betina biasanya mati, sementara gurita muda akan memulai kehidupan mandiri. Peran dalam ekosistem. Gurita karang memainkan peran penting dalam ekosistem terumbu karang. Sebagai predator, mereka membantu mengontrol populasi hewan-hewan kecil seperti kepiting dan udang, yang jika tidak terkendali dapat merusak keseimbangan ekosistem. Selain itu, gurita karang juga menjadi mangsa bagi hewan-hewan besar seperti hiu dan ikan karang, menjadikannya bagian integral dan rantai makanan. Yang kelima, gurita vampir. Gurita vampir atau Vampiroteuthis invernalis adalah makhluk laut dalam yang misterius dan memesona. Meskipun namanya mengandung kata gurita, sebenarnya ia bukan termasuk dalam ordo Octopoda, melainkan dalam ordo Vampiromorphida. Nama ilmiahnya yang berarti gurita vampir dari neraka mencerminkan penampilannya yang unik dan habitatnya yang gelap di kedalaman samudra. Habitat dan ciri fisik. Gurita vampir hidup di perairan laut dalam, biasanya pada kedalaman antara 600 hingga 1200 meter di zona yang dikenal sebagai zona senja, twilight zone. Di sini cahaya matahari hampir tidak menembus dan tekanan air sangat tinggi. Tubuhnya berwarna gelap mulai dari hitam pekat hingga merah tua, yang membantu menyamarkannya di lingkungan yang gelap. Ukurannya relatif kecil dengan panjang tubuh sekitar 15-30 cm. Salah satu ciri khas gurita vampir adalah adanya selaput seperti jaring yang menghubungkan 8 lengannya. Selaput ini dapat digunakan untuk membungkus tubuhnya, menciptakan bentuk seperti payung yang melindunginya dari predator. Selain itu, ia memiliki sepasang sirip kecil di sisi tubuhnya yang digunakan untuk berenang dan dengan gerakan yang anggun. Bioluminesensi, cahaya dalam kegelapan. Salah satu kemampuan paling menakjubkan dari gurita vampir adalah kemampuannya menghasilkan cahaya bioluminesensi. Organ penghasil cahaya, fotopores, tersebar di seluruh tubuhnya, terutama di ujung lengan dan di sekitar mata. Cahaya ini digunakan untuk berbagai tujuan seperti mengelabui predator. Gurita vampir dapat melepaskan awan lendir bercahaya untuk mengalihkan perhatian predator, mirip dengan cara gurita biasa mengeluarkan tinta. Berkomunikasi. Cahaya dapat digunakan untuk sinyal komunikasi dengan sesama gurita vampir, memikat mangsa. Di lingkungan yang gelap, cahaya dapat menarik perhatian mangsa kecil. Perilaku dan makanan. Gurita vampir adalah hewan yang bergerak lambat dan lebih mengandalkan strategi bertahan hidup daripada kecepatan. Ia tidak memiliki kantung tinta seperti gurita biasa karena tinta tidak berguna di lingkungan laut dalam yang gelap. Sebagai gantinya, ia mengandalkan kamuflase dan bioluminesensi untuk menghindari predator seperti paus dan ikan besar. Makanan utamanya terdiri dari detritus organik, sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang jatuh dari permukaan serta plankton kecil. Gurita vampir menggunakan filamen tipis yang dapat diperpanjang untuk mengumpulkan partikel makanan dari air.
Reproduksi gurita vampir masih menjadi misteri karena sulitnya mengamati perilaku mereka di habitat alaminya. Namun diketahui bahwa betina menghasilkan sejumlah kecil telur yang dijaga dengan hati-hati hingga menetas. Setelah menetas, gurita vampir muda akan hidup mandiri di lingkungan laut dalam yang keras. Ya, sekian cerita tentang gurita. Like dan subscribe.